Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rina Parlina, MBA, selaku koordinator program studi dan ketua sidang seminar proposal skripsi pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji dan yang saya hormati pula dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Umi Widyastuti, SEME, dan Ibu Meta Barbaburutu, SEMM, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fika Abdullah dengan NIM 1710621049 selaku mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital angkatan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Influencer Marketing, Financial Literacy, dan Hedonic Shopping Motivation terhadap impulse buying, serta dampaknya pada compulsive buying di TikTok Shop. Oke, hal yang melatar belakangi adanya penelitian kali ini, yaitu perkembangan teknologi digital dan platform media sosial telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Internet telah menjadi tulang punggung utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga transaksi ekonomi. Fenomena ini semakin diperkuat dengan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang mendorong masyarakat global untuk beradaptasi dengan gaya hidup digital yang lebih intensif. Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Suksesnas 2022, sebanyak 66,48% penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2022 dan sebanyak 62,10% pada tahun 2021. Tingginya penggunaan internet ini mencerminkan iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi. Tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan telepon seluler. Transformasi digital tidak hanya merevolusi pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi digital dan juga e-commerce. Berdasarkan laporan dari Economy C 2023 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain Company, ekonomi digital di Indonesia tercatat mencapai nilai 77 miliar USD pada tahun 2023, meningkat signifikan dari 44 miliar USD pada tahun 2019. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya adopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti belanja daring, hiburan, hingga transaksi keuangan yang semakin mudah dan cepat dilakukan secara digital. Perubahan perilaku keberbelanja yang semakin mengedepankan kecepatan dan kemudahan turut menciptakan pola konsumsi tertentu di mana seseorang dapat mengalami ketergantungan dalam membeli barang pada platform e-commerce tertentu. Fenomena ini secara tidak langsung memicu terjadinya pembelian berulang atau repetitive purchasing yang semakin umum terjadi dalam aktivitas berbelanja online masyarakat. Sebagai media pemenuhan kebutuhan tersier, e-commerce secara signifikan telah memengaruhi pola konsumsi masyarakat Indonesia, menjadikannya lebih impulsif dan juga konsumtif. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terus berlangsung, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan belanja daring dan mendukung perkembangan ekonomi digital secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar bagi kajian lebih lanjut mengenai compulsive buying dalam konteks e-commerce, khususnya pada kalangan mahasiswa yang rentan terhadap pengaruh impulsif dan compulsive buying akibat gaya hidup digital saat ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar dalam merancang strategi pemasaran yang lebih bertanggung jawab
dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kebiasaan belanja konsumen. Baik, penelitian ini dirumuskan dalam 10 pertanyaan utama, yang diantaranya satu, bagaimana pengaruh influencer marketing terhadap impulse buying? Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh influencer marketing terhadap compulsive buying? Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh financial literacy terhadap impulsive buying? Keempat, bagaimana pengaruh financial literacy terhadap compulsive buying? Kelima, bagaimana pengaruh hedonic shopping motivation terhadap impulsive buying? Keenam, bagaimana pengaruh hedonic shopping motivation terhadap compulsive buying? Lalu yang ketujuh, bagaimana pengaruh impulsif buying terhadap compulsive buying? Lalu yang kedelapan, bagaimana pengaruh variabel independen secara simultan terhadap impulsif buying? Lalu yang kesembilan, bagaimana pengaruh variabel independen secara simultan terhadap compulsive buying? Dan yang terakhir, bagaimana peran impulsif buying dalam memediasi hubungan antara variabel independen terhadap compulsive buying? Lalu tujuan dari penelitian ini, yakni terdapat 10 tujuh penelitian yang dimana menganalisis pengaruh influencer marketing terhadap perilaku impulsif buying pada pengguna TikTok Shop. Lalu yang kedua, mengevaluasi dampak financial literacy terhadap pengguna TikTok Shop saat melakukan impulsif buying. Ketiga, mengidentifikasi hubungan antara hedonic shopping motivation dan impulsif buying pada pengguna TikTok Shop. Lalu yang keempat, menganalisis pengaruh impulsif buying terhadap kebiasaan kompulsif buying pada pengguna TikTok Shop. Lalu yang kelima, mengukur pengaruh tidak langsung influencer marketing terhadap compulsive buying melalui impulsive buying. Lalu yang keenam, mengukur pengaruh tidak langsung financial literacy terhadap compulsive buying melalui impulsive buying. Lalu yang ketujuh, mengukur pengaruh tidak langsung hedonic shopping motivation terhadap compulsive buying melalui impulsive buying. Lalu yang kedelapan, mengetahui ketiga variabel independen secara simultan terhadap impulsive buying. Lalu yang kesembilan, mengetahui pengaruh ketiga variabel independen secara simultan terhadap compulsive buying melalui impulsive buying. Lalu yang ke-10, memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan pemasaran tanpa memicu perilaku compulsive buying. Baik, yang selanjutnya yakni posisi penelitian. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan posisi penelitian yang saya bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama membahas mengenai determinant of impulsive buying on compulsive buying in e-commerce study on college student in Jabodetabek. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor umum yang memengaruhi perilaku membeli secara kompulsif. Kemudian penelitian kedua oleh Gogoy pada tahun 2020 yang fokus pada hubungan langsung antara impulsif buying terhadap compulsive buying, namun belum mengaitkannya dengan variabel-variabel lain yang memengaruhinya perilaku tersebut secara menyeluruh. Nah, dari dua penelitian tersebut, saya melihat adanya celah atau ruang untuk kontribusi ilmiah baru. Penelitian saya mencoba untuk mengkaji secara lebih lengkap dan simultan, yaitu dengan menambah tiga variabel yang relevan dengan kondisi saat ini, yaitu influencer marketing, financial literacy, dan juga hedonic shopping motivation, yang saya uji pengaruhnya terhadap impulsive buying serta dampaknya terhadap compulsive buying. Konteksnya pun saya sesuaikan dengan tren terbaru, yaitu perilaku belanja mahasiswa melalui TikTok Shop di wilayah Jabodetabek tentunya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi variabel, pendekatan analisis, maupun konteks platform yang digunakan. Baik, selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel bebas atau variabel independen, yaitu influencer marketing, financial literacy, hedonic shopping motivation, dengan variabel mediasi yakni impulsive buying dan variabel terikat atau dependent compulsive buying, yang dimana kerangka berpikir ini menjadi dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yang berjumlah 7 hipotesis, yang dimana pertama, mengukur pengaruh influencer marketing terhadap impulsive buying. Lalu yang kedua, mengukur pengaruh financial literacy terhadap impulsive buying. Lalu yang ketiga, mengukur pengaruh hedonic shopping motivation terhadap impulsive buying. Lalu yang keempat, mengukur pengaruh impulsive buying terhadap compulsive buying. Lalu yang kelima,
mengukur pengaruh influencer marketing terhadap compulsive buying. Lalu yang keenam, mengukur pengaruh hedonic shopping motivation terhadap compulsive buying. Dan lalu yang ketujuh, mengukur financial literacy terhadap compulsive buying. Baik, selanjutnya slide ketujuh, yakni metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian lapangan dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Lalu, populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Jumlah sampel sebanyak 250 responden yang ditentukan berdasarkan rumus N sama dengan 5 kali jumlah indikator, yakni 5 dikali 44 dari jumlah indikator tersebut, yang berjumlah totalnya 220 dan dibulatkan menjadi 250 untuk memenuhi kelayakan jumlah sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Untuk analisis data, digunakan Smart PLS 4 dengan berbagai uji statistik, antara lain analisis deskriptif, uji validasi, dan reliabilitas, uji kelayakan model, dan juga uji tes statistik. Baik, demikian pemaparan proposal skripsi saya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan bertanggung jawab terhadap perilaku konsumtif konsumen muda di era digital. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.